Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, biarlah sukacita yang daripada Tuhan terus melingkupi setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan muji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Mengucap syukur Tuhan pagi hari pada kesempatan kali ini Tuhan, Kau Allah yang baik dan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Siap puji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kamu tinggikan nama Tuhan kita, kamu layakan di hadapan Engkau Tuhan setiap hidup kami Tuhan. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, sama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan saudara, puji syukur Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kaulah yang layak kami sembah Tuhan, hanya nama-Mu besar. Kami ucap syukur Tuhan kesempatan kami Tuhan. Ucap syukur Kau selalu kita setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya.
besar Tuhan dan termulia. Sebentar, Yosafat akan berdoa untuk kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat pagi ini Tuhan Yesus, Kau telah mengumpulkan kami ya Tuhan Yesus dimanapun tempat kami berada ya Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini kami masih tetap bisa beribadah ya Tuhan Yesus, walaupun masih online ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga pada akhir ya Tuhan Yesus. Siapkan hati kami untuk mendengar dan memuji Nama-Mu ya Tuhan Yesus, hanya di dalam Nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara kasihan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, kita mau siap puji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Datanglah dan bertahta, Kau yang bertahta dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Meskipun kita di rumah dimanapun, itu tidak mengurangi sukacita kita. Kau yang melukis kehidupan kami Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Hey. Nama Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan kita. Pemilik kehidupan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Musik puji nama Tuhan. Yes Tuhan, ucap syukur pagi hari ini. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Ucap syukur Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes, Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan kami rasakan dan kami melihat Tuhan.
Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami puji Tuhan. Kau yang ajaib Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat Tuhan. Oh Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Oh, Kau yang ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Tuhan, kami memuji-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus.
sebentar Saudari Rena mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kesempatan Tuhan. Kalau tadi Tuhan kami boleh meninggikan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan semua doa kami Tuhan dalam tangan penyertaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang masih beribadah di rumah, walaupun kita masih di rumah kita masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya biar hati kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saat pada pagi hari ini sudah hampir 1,5 bulan ya, memang sudah 1,5 bulan kita tidak beribadah di dalam rumah Tuhan secara langsung, dan itu memang dampaknya atau akibatnya memang kita sebagai para pemimpin gereja memang ada sedikit hal yang perlu kita kerjakan lebih keras untuk memperhatikan gimana jiwa dan roh dari para jemaat ya. Memang ini adalah kesulitan gereja saat sekarang ini, dan itu yang dirasakan oleh kita sebagai para pemimpin. Nah Bapak Ibu saudara-saudari kasih oleh Tuhan, seberapapun kita yang mendengarkan, baik yang secara langsung saat ini, ataupun mungkin nanti Bapak Ibu yang mendengarkan setelah pagi hari ini atau besok-besoknya, biarlah kita sama-sama tetap satu hati di dalam Tuhan, dan kita bersyukur kondisi sudah membaik. Dan semoga kalau lancar, minggu depan kita sudah bisa beribadah kembali di rumah Tuhan. Oke, nah saat pada pagi hari ini saya akan ingin menyampaikan sharing firman Tuhan. Temanya tentang konsisten berkomitmen. Konsisten berkomitmen. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan hal ini? Karena memang 1 bulan ini tema besar tentang konsisten kami pelajari di Joygen ya, di youth gitu. Jadi saat ini kita belajar tentang bagaimana hidup kita konsisten. Nah oleh karena ini saya ingin menyampaikan tentang konsisten berkomitmen. Keresahan saya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pandemi saat ini yang sudah kita alami hampir 1,5 tahun ini menguji kekonsistenan anak-anak Tuhan dan juga komitmen di dalam kita mengikuti Tuhan dan menjadi bagian tubuh Kristus di dalam gereja lokal. Nah, tantangan pandemi ini bukan saja kita menghadapi tekanan, kita bukan saja menghadapi yang namanya perubahan tatanan dunia dan cara kehidupan secara jasmani, tetapi yang lebih harus kita waspadai bagaimana perubahan iman, percaya umat-umat Tuhan dan dampaknya. Nah oleh karena itu kita harus sama-sama tetap menjadi bagian dari tubuh Kristus, dan kita tetap di dalam iman kita. Karena hampir 1,5 tahun ini kalau setiap gereja ataupun para pemimpin ketika kita ditanya apa dampak dari pandemi, pasti kita akan menceritakan dengan banyak hal gitu ya. Nah oke, ada satu ilustrasi ya. Beberapa minggu yang lalu saya mendapat berkat, saya dikasih kado oleh satu pasangan, ceritanya nih karena saya ulang tahun, saya pakai. Walaupun memang kalau sekarang ini bukan jam menunjukkan waktu ya, tetapi jam ini yang saya pakai ini mungkin agak nggak terlihat ya. Jam ini fungsinya adalah ketika saya mau berolahraga, saya bisa men-set jam ini untuk mengatur atau melihat denyut jantung saya. Lalu di sini jam ini juga menunjukkan ada berapa langkah saya berlari atau berjalan. Lalu jam ini juga mengukur kalori yang keluar dari
tubuh saya gitu. Dan ada beberapa hal yang memang jam ini memiliki fungsi ketika kita bisa menggunakan dengan baik. Nah, jam ini ketika saya mau olahraga, saya mau lari gitu ya, saya akan memakai jam ini supaya saya bisa mengontrol atau melihat hasil dari apa yang sudah saya lakukan atau olahraga yang sudah saya lakukan. Nah, jam ini akan berfungsi dengan maksimal jika saya punya komitmen untuk, saya punya tujuan, komitmen untuk tujuan saya pengen sehat, saya pengen ya syukur-syukur mungkin badan saya tetap stabil, berat badannya gitu, ataupun bisa turun gitu ya. Nah, jam ini akan bisa berfungsi kalau saya mau berkomitmen untuk berolahraga, untuk lari. Dan itu dilakukan tiap waktu atau tiap hari gitu ya. Saya punya komitmen yang saya lakukan secara konsisten. Jam ini tidak akan bisa berfungsi kalau saya itu cuman pakai dan saya tidak berolahraga. Saya tidak mau lari. Saya tidak memenuhi untuk komitmen saya untuk badan saya sehat, saya mau berat badan saya stabil atau berat badan saya turun. Jam ini tidak akan memberikan fungsi kalau saya tidak punya komitmen untuk berolahraga. Nah, di dalam mengikuti Tuhan dan mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan, ada dua kata yang saat ini akan kita pelajari, yaitu komitmen dan konsisten. Sekali lagi, di dalam masa pandemi ini, di dalam masa kesulitan sekarang ini, ada dua hal yang perlu kita sama-sama belajar tentang yang namanya komitmen dan konsisten. Nah, ketika berbicara tentang yang namanya komitmen, secara garis besar, komitmen berbicara tentang artinya yaitu tanggung jawab dan keterikatan untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi, arti dari komitmen yaitu tanggung jawab dan keterikatan untuk melakukan sesuatu. Tadi saya sudah memiliki komitmen kepada diri saya sendiri berkata begini, saya mau sehat, saya mau berat badan saya walaupun makan, tetapi berat badan saya tidak menjadi lebih berat atau tidak menjadi lebih gemuk. Nah, apa yang saya lakukan? Saya berkomitmen, saya bikin janji. Saya mau olahraga deh, saya mau apa olahraga yang paling gampang, karena biasanya saya fitness. Tetapi sejak pandemi ini saya tidak pergi ke tempat fitness. Apa yang saya lakukan? Ya udah yang paling gampang lari. Karena pekarangan di gereja di rumah itu luas sekali ya. Dan saya bisa menggunakan hal itu. Saya komitmen aja udah lari. Saya tanggung jawab. Saya bikin komitmen saya saya mau menjaga berat badan saya dan saya mau sehat. Nah, lalu saya bikin komitmen dan oke, saya lari 1 jam gitu. Waktu itu pernah saya juga ditegur, kok olahraga lama-lama banget kata papa saya. Tapi saya dalam hati saya udah ngukur kekuatan saya segini karena saya olahraga udah lama ya, cukup lama, dan itu saya tahu gitu batas saya. 1 jam ini saya udah bisa ngeluarin kalori berapa ratus kalori. Nah, itu target saya. Nah, jadi ketika berbicara tentang komitmen, kita berbicara tentang tanggung jawab untuk tujuan kita. Keterikatan untuk melakukan sesuatu. Nah, kepada siapa kita harus berkomitmen? Yang pertama kepada Tuhan. Berkomitmen kepada Tuhan berarti mengasihi Tuhan seperti mengasihi diri sendiri. Coba kalau kita sama-sama buka satu ayat, Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Matius pasal 22 ayat yang ke-37 nanti akan dibacakan oleh adik saya, Saudara Syadi. Bapak Ibu bisa buka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ayat ini berkata kita harus mengasihi Tuhan. Kata Yesus kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah, ini ayat ini berbicara bagaimana kita itu punya tujuan untuk mengasihi Tuhan kita. Kita punya komitmen kita. Kenapa kita berkomitmen mengasihi Tuhan? Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan situasi kondisi apapun.
Oleh karena itu kita pun harus punya komitmen untuk mengasihi Tuhan dengan segala kondisi apapun. Dikatakan apa segala kondisinya? Yaitu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita walaupun mungkin seperti sekarang menurut hati, menurut jiwa, menurut akal budi kondisinya berat untuk kita pergi ke gereja misalnya, untuk kita berpikir tentang kehidupan. Tetapi kita tetap untuk punya komitmen untuk mengasihi Tuhan. Nah, lalu kepada siapa lagi? Kepada diri sendiri. Kalau kita sudah punya komitmen kepada Tuhan, maka kita akan belajar kepada diri kita sendiri. Kita harus membuat janji, berkomitmen kepada diri sendiri. Bukan kita mengasihi Tuhan, kita juga mau melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Kita bikin komitmen untuk diri kita sendiri. Nah, kita belajar bahwa kepada Tuhan sendiri, kepada Allah sendiri, kita belajar untuk memegang komitmen itu. Satu ayat, Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayat yang 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, perhatikan bahwa Allah sendiri ketika dia berjanji terhadap manusia dan pada dirinya, bahwa dikatakan Allah kita Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya kepada orang yang mengasihinya. Nah, di sini kita belajar bahwa Allah sendiri mengasihi manusia dari dulu sampai sekarang. Nah, kita belajar bahwa dari Allah dia berkomitmen terhadap dirinya dan kepada manusia. Di sini kita belajar bahwa hidup kita pun harus belajar seperti Allah, punya komitmen. Bukan hanya untuk Allah, tetapi untuk kita sendiri, keuntungannya untuk kita. Ketika kita mengasihi Allah, karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah kita Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi kepada orang yang berpegang kepada perintahnya. Komitmen kepada Allah, kepada diri, dan yang terakhir komitmen baru kita bisa berkomitmen kepada orang lain. Nah, komitmen ini banyak. Kita bisa berkomitmen kepada keluarga di dalam pernikahan, di dalam hubungan ayah ibu dengan anak-anak, kita punya komitmen di dalam keluarga. Lalu kita punya komitmen di dalam gereja, karena kita satu tubuh Kristus. Kita ada di dalam satu tempat untuk kita bertumbuh di dalam iman, yaitu di dalam gereja. Bagaimana kita punya komitmen? Zaman sekarang memang banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal kita cara untuk mendapatkan sesuatu hal yang membuat rohani kita bertumbuh, berkembang. Tetapi jangan lupa bahwa kita itu punya satu tempat untuk bertumbuh, yaitu gereja lokal. Nah, bagaimana kita berkomitmen di dalam gereja dan pelayanan kita? Nah, lalu kita bisa juga berkomitmen kepada pekerjaan kita, kepada perusahaan kita, kepada yang paling penting juga kepada negara kita, bagaimana kita sebagai warga yang baik, kita punya komitmen yang baik. Nah, di sini kita sudah belajar bahwa kita harus berkomitmen kepada Tuhan, diri sendiri, dan kepada orang lain. Nah, apa keuntungannya kita memiliki komitmen? Nah, komitmen akan membuat seseorang mempunyai keteguhan hati di dalam mencapai tujuan. Nah, jadi ketika kita berkomitmen, kita punya ketetapan hati, keteguhan hati. Karena kita punya tujuan, seperti tadi saya mau sehat, saya mau berat badan terjaga, ya saya harus punya komitmen untuk olahraga. Orang yang berkomitmen, orang yang punya komitmen akan memberikan waktu dan energinya di dalam mencapai tujuan. Nah, waktu dan energi ini yang dibutuhkan untuk kita berkomitmen terhadap apa yang sudah kita punya tujuan. Nah, orang yang berkomitmen tidak akan melakukan segala sesuatu dengan setengah-setengah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang menjadi komitmen di dalam setiap kehidupan kita? Yang tadi saya bilang, komitmen kita di dalam Tuhan, komitmen kita terhadap diri kita sendiri, dan komitmen kita terhadap orang lain kepada banyak hal.
Apa yang sudah kita buat? Apakah kita sudah memiliki keteguhan hati di dalam mencapai komitmen kita? Apakah kita sudah memberikan waktu dan energi kita dan melakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak setengah-setengah? Nah, tujuan hidup yang berkomitmen harus kita kerjakan bukan hanya dengan sungguh-sungguh, tetapi perhatikan dengan konsisten. Ayat ini, Ulangan pasal 7 ayat 9 sini, kita bisa melihat bahwa Allah kita, Allah yang setia. Allah yang mengasihi umatnya, berpegang pada perintahnya, yang melakukan segala perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sampai kita hari ini. Allah kita tetap Allah yang setia. Itu yang namanya konsisten. Konsisten berbicara tidak berubah-ubah, tetap sesuai, stabil. Ketika kita berbicara tentang komitmen, itu pasti akan mengandung aspek kegigihan, pengorbanan, dan janji. Oleh karena itu, komitmen harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini yang namanya konsisten. Jadi saya bilang tadi, saya punya tujuan, kalau saya mau sehat, saya mau berat badan saya terjaga gitu, artinya tidak naik secara terlalu naik secara berat badan karena saya belum bisa menjaga makan, ya saya olahraga, tujuan saya ya udah lari aja deh gitu. Nah, ini yang harus dilakukan, dilatih berulang-ulang secara konsisten. Nah, kekonsistenan komitmen seseorang bukan teruji pada masa yang mudah, tetapi teruji dalam masa krisis dan masa yang sukar. Sekali lagi, kekonsistenan komitmen seseorang bukan teruji pada masa yang mudah, tetapi teruji pada masa krisis dan masa yang sukar. Seperti sekarang ini ketika kita mengalami dampak dari situasi sekarang, kita mengalami yang namanya masa krisis, masa sukar, baik itu di dalam baik semua hal, semua aspek golongan, semua elemen, kita mengalami yang namanya masa sukar, masa krisis. Nah, komitmen kita akan teruji, kekonsistenan kita akan teruji di dalam masa ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama apa yang harus kita lakukan, apa yang kita perlu pelajari di dalam hal ini. Yang pertama, menyadari pentingnya berkomitmen. Sadar pentingnya kita harus berkomitmen. Nah, kita belajar memiliki komitmen dari Allah. Sejak Allah menjadikan manusia pertama di dalam bumi ini, komitmen Allah ini ditunjukkan. Coba saya ingin mengajak komitmen Allah dari awal sampai hari ini. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah punya janji kepada yang diciptakannya, yaitu manusia. Nah, saat ini pada saat Allah pertama kali menjadikan manusia, baru manusia pertama, Allah memberkati. Dikatakan di dalam berkatnya Allah berkomitmen, berjanji. Dikatakan beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan. Nah, penuhi, taklukkan, berkuasalah atas ikan-ikan dan semua yang ada di dalam bumi. Nah, ini janji Allah, komitmen Allah kepada manusia. Allah memiliki tujuan di dalam menjadikan manusia, dan Allah berkomitmen untuk selalu menyertai kehidupan manusia di dalam bumi. Bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasa, itu janji Allah, komitmen Allah. Nah, lalu kita lihat ketika
Bapa orang percaya. Ketika Allah berkomitmen melanjutkan komitmennya kepada manusia, kita buka Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 18. Ini adalah komitmen Allah kepada manusia, kepada Bapa, orang yang dikatakan Bapa orang percaya. Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 18. Kejadian 22 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Nah, dikatakan bahwa ini adalah janji Allah kepada Abraham. Ketika Abraham diminta oleh Allah untuk menyerahkan anak yang dinanti-nantikan selama ini. Nah, ketika Abraham melakukan atau menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, karena Abraham mengasihi Allah, maka Allah berkata bahwa ayat 17, di ayat ke-17-nya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Coba kalau kita lihat lagi tadi dari Kejadian pasal 1, ketika Allah menjadikan manusia beranak cucu, bertambah banyak, berkuasa di bumi, janji Allah kepada manusia pertama. Nah, ini Allah menepati kembali kepada Bapa yang disebut orang beriman. Allah akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperhatikan, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Nah, Allah ada hubungannya kan, ketika pertama kali Allah berjanji bertambah banyak, beranak cucu, kuasai bumi. Nah, Allah menyatakan kembali komitmennya kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang percaya. Komitmen Allah kepada manusia kembali ketika Dia berkata kepada manusia mendapat berkat dan keturunan yang banyak. Nah, sampai kepada Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus. Ketika Yesus mati, bangkit, dan Dia mau naik ke surga, Yesus pun berkata begini, Matius 28 ayat 20. Matius pasal 28 ayat 20. Matius 28 ayat yang ke-20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Yesus sebelum naik ke surga, Dia berjanji bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita perhatikan, Allah itu janjinya tidak pernah berubah. Dari ketika manusia pertama diciptakan, ketika Dia berjanji kepada Abraham, dan ketika Yesus naik ke surga, konsisten Allah di dalam mengasihi manusia itu tidak pernah berubah. Allah di sini menunjukkan kepada kita bahwa komitmen yang dibangun oleh dirinya bukan saja Dia kerjakan, tetapi dilakukan secara konsisten. Biarlah kita belajar kepada Allah untuk kita juga berkomitmen di dalam mengikuti Dia. Ketika kita bisa berkomitmen kepada Allah, maka kita akan bisa melakukan hal yang terbaik di dalam hidup kita. Pengertian yang benar, kenapa kita harus berkomitmen, akan mendorong kita untuk melakukan komitmen itu secara sungguh-sungguh dan secara konsisten. Yang kedua, jangan bosan berkomitmen. Komitmen itu tanda orang percaya, atau komitmen itu tanda kedewasaan seseorang. Komitmen kepada Tuhan akan menentukan kita menjaga komitmen kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi kalau kita bisa berkomitmen kepada Tuhan, maka kita akan lebih mudah berkomitmen kepada diri sendiri dan kepada orang lain.
Nah, karena komitmen itu mengandung ikatan, maka akan muncul ketika saat kita berkomitmen yang namanya rasa bosan. Ketika rasa bosan menguasai kita, maka kita tidak akan bisa secara konsisten di dalam melakukan komitmen yang sudah dibuat. Akhirnya yang timbul, kita mulai malas melakukan sesuatu, tidak bahagia di dalam melakukan sesuatu. Contoh, mungkin kalau kita sudah lupa tujuan kita di dalam misalnya hubungan pernikahan antara suami istri, sudah muncul rasa bosan, maka akan kita tergoda untuk kita melanggar komitmen kita yang sudah dibuat. Nah, situasi sekarang manusia memang diperhadapkan kepada banyak pilihan. Sekali lagi, situasi sekarang manusia diperhadapkan kepada banyak pilihan, dan iblis itu tahu menggunakan kehendak bebas manusia supaya menggunakan komitmennya dengan tidak baik. Pilihan yang sebebas-bebasnya, tidak mau diatur, tidak mau dinasehati, tidak mau dikekang. Manusia zaman sekarang pengen bebas. Allah kita, Allah yang tetap sama. Perhatikan, Allah kita, Allah yang tetap sama dan tidak berubah, memegang janji dan komitmennya. Yesaya 48 ayat 12. Yesaya 48 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Ya, 48 ayat yang ke-12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Nah, perhatikan, dengarlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah Allah ya, akulah yang tetap sama. Allah yang sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi Allah ketika dia punya komitmen kepada manusia dari dulu sampai sekarang, walaupun manusia bebas mau tindakannya tidak terkontrol atau maunya mau sendiri, bahasanya sekarang mau sendirilah. Tetapi Allah itu tidak berubah ketika dia mengasihi manusia. Ketika dia mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya, yang mematuhi perintahnya, walaupun secara global, secara umum manusia zaman sekarang, situasi sekarang menuntut manusia atau membuat kondisi, ya udah bebas aja, terserah, tidak terkontrol. Nah, yang muncul ketika memang ada komitmen itu yang namanya rasa bosan. Nah, gimana kalau muncul rasa bosan? Ingat tujuan yang kita kerjakan. Fokus. Memang rasa bosan itu adalah hal yang manusiawi ketika kita menghadapi suatu komitmen. Ketika kita berjanji di dalam kehidupan. Memang manusia itu punya yang namanya rasa bosan. Nah, tetapi ketika rasa bosan itu muncul, maka kita akan belajar untuk semangat. Karena kita melihat bahwa Allah kita Allah yang konsisten di dalam mengasihi kita. Kalau Allah tidak konsisten di dalam mengasihi kita, ya kita mau jadi apa sebagai manusia? Kita belajar bahwa ketika Allah konsisten mengasihi kita, kita harus ngelihat, kita harus belajar bahwa kita pun harus konsisten melakukan yang terbaik di dalam hidup kita, terutama di dalam mengasihi Allah. Nah, kalau muncul juga rasa bosan, kita harus mencari cara yang baru, hal yang baru, tanpa melupakan tujuan utama yang kita kerjakan. Jangan mudah menyerah. Situasi sekarang membuat kita ya udah deh gitu. Karena pilihan kebebasan kita punya sebagai manusia yang namanya free will, kebebasan kita bebas memilih. Dan situasi sekarang membuat hal itu lebih sulit dan kita mengikuti keinginan siapa nih? Keinginan Tuhan apa keinginan diri sendiri? Nah, jangan mudah menyerah. Lakukan langkah-langkah yang maju, bukan langkah-langkah yang mundur. Dan kita belajar harus melawan bosan dengan orang-orang yang membuat kita semangat untuk mencapai tujuan yang baik. Di dalam Tuhan, kita perlu orang-orang yang mendukung. Kita perlu orang-orang yang saling menguatkan. Gimana kita dapatkan? Hati-hati, kita bisa dapatkan di mana saja. Tetapi orang-orang yang terbaik adalah orang-orang juga yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang
selalu tetap di dalam Tuhan. Cari orang-orang yang terus bisa mengandalkan Tuhan agar kita juga bisa dikuatkan. Yang terakhir, kita harus membangun komitmen dengan kuat. Sekali lagi, komitmen itu mengandung pengorbanan, komitmen mengandung kegigihan. Kita harus melakukan dengan pengorbanan, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, dengan gigih. Ilustrasinya kemarin kita mendapatkan medali emas melalui ganda putri yang namanya Gracia Polii dan Apriani. Ketika berbicara tentang Gracia, saya kasih informasi bahwa Gracia Polii ini adalah pebulu tangkis wanita ganda, sudah berumur 33 tahun. Dia sudah mengikuti Olimpiade 3 kali dari tahun 2012 sampai yang kemarin. Baru mendapatkan medali emas. Memang mereka tidak ditargetkan, Gracia tidak ditargetkan untuk mendapatkan medali emas. Karena memang rankingnya bukan yang terbaik. Nah, sebelum dia mengikuti Olimpiade yang sekarang, dia sudah mengikuti Olimpiade 2012. Saat itu dia didiskualifikasi karena kejadian sesuatu. Tahun 2016 di London, di Rio de Janeiro atau di Brasil, Gracia kalah di perempat final. Saat itu dia berpartner bukan dengan yang sekarang, dengan Apriani, bukan. Nah, tahun 2017 karena usianya memang sudah 30 saat itu, dia hampir mau menyerah, mau meninggalkan dunia badminton atau bulu tangkis. Dia mau istirahat, mau retired, mau pensiun. Nah, tetapi ketika saat itu ada seorang yang namanya Apriani Rahayu dan pelatih melihat bahwa mereka cocok dipasangkan, akhirnya Gracia kembali punya komitmen untuk main bulu tangkis lagi. Dia mau menjalani profesinya itu 1 tahun. Apa yang terjadi ketika mereka pertama kali dipasangkan dan mengikuti kejuaraan di Thailand, ternyata mereka langsung juara. Dan pasangan ini berlanjut terus sampai Olimpiade tahun ini. Apa hasilnya? Indonesia dapat emas dari ganda putri itu, dari Gracia Polii. Nah, kita lihat, saya lihat percakapan atau wawancaranya dan ngelihat dari kehidupan dia di medsos, di media sosial, ngelihat aja gitu ya. Dan dia punya cara, attitude, cara berpikir, cara ngomong dan lain-lain. Dia punya yang namanya komitmen sampai dia punya medali emas yang diraih dan kita bangga-banggakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai penutup, komitmen kita perlu dibangun supaya kuat. Nah, gimana caranya untuk membangun komitmen dengan kuat? Melakukan komitmen dan bersedia untuk sakit. Aspek pengorbanan, tadi saya bilang bahwa akan ada aspek pengorbanan di dalam komitmen. Di dalam kita melakukan komitmen secara konsisten, rasa tidak nyaman. Ya, untuk supaya mau lari, mau olahraga agak berat memang gitu. Kita mau olahraga untuk keluar juga males sebenarnya. Tetapi kalau kita punya tujuan komitmen, oh iya saya mau sehat, saya mau berat badan saya terjaga. Ya udah, kita harus menjalankan tujuan kita. Kita harus melawan rasa sakit yang mungkin akan ada. Filipi 1 ayat 29, 2 ayat terakhir, Filipi 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, perhatikan, kita bukan hanya dikaruniakan percaya saja, tetapi dikatakan kita harus menderita. Ada rasa sakit di dalam mengikuti Tuhan. Ada pengorbanan yang dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk menuruti perintahnya. Ini yang namanya komitmen. Kalau kita tidak mau berkomitmen untuk menahan rasa sakit di dalam mengikuti Tuhan, nah, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Nah, miliki komitmen untuk bersedia menahan rasa sakit, untuk menderita. Dikatakan bukan hanya kita percaya ikut Tuhan,
tetapi menahan penderitaan yang kita alami di dalam dunia. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita kan. Lalu selanjutnya bahwa yang terakhir, kita membangun komitmen kita dengan kuat harus disiplin untuk melakukan sesuatu yang sudah direncanakan. Tadi ketika kita berkomitmen dengan tujuan kita harus punya sesuatu yang sudah direncanakan dan kita harus disiplin. Nah, mungkin tidak mudah untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan, menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Tetapi ketika kita bisa menjalankan komitmen itu dengan konsisten, maka Tuhan akan memampukan kita. Disiplin untuk melakukan hal-hal yang kecil akan memperlihatkan komitmen kita. Makanya di dalam mengikuti Tuhan, apa disiplin-disiplin terkecil kita? Ibadah. Walaupun masih online, ibadah. Banyak anak-anak Tuhan yang sekarang ngapain deh online. Ya memang sikap pada waktu di online ya mungkin ada yang pakai celana pendek kan, ada yang masih belum mandi kan, atau ada yang belum sikat gigi kan. Ya memang kita diperhadapkan seperti itu sekarang. Tetapi ketika kita punya komitmen yang terbaik, ya kita walaupun mungkin sekarang masih di rumah dengan mungkin tidak dengan pakaian yang rapi, tetapi kita mau memberikan hati kita untuk Tuhan. Ayat terakhir Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 sebelum kita tutup firman Tuhan saat pada pagi hari ini. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, dikatakan walaupun kita hidup itu ada yang namanya penderitaan di dalam mengikut Tuhan, ingat bahwa penghibur yaitu Roh Kudus, dikatakan ketika Yesus naik ke surga tadi, aku berjanji menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Siapa yang akan menyertai kita? Yaitu Roh Kudus, penghibur. Yang bukan hanya menghibur tetapi mengajar, yang mengingatkan akan komitmen yang kita buat. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita belajar apa yang sudah menjadi tujuan hidup kita dan apa yang kita bayangkan terjadi di masa depan akan membuat kita mampu bertahan di dalam situasi apapun di dalam komitmen kita. Berkomitmenlah kepada Tuhan dahulu dan Dia akan memampukan kita melakukan komitmen-komitmen selanjutnya. Saat pada pagi hari ini sama-sama sebelum kita akan tutup ibadah kita akan kembali memuji Tuhan. Lagu terakhir. Tuhan kita adalah Tuhan yang layak kita sembah. Tuhan yang memampukan kita. Mari sama-sama sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, menyembah Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang baik. Katakan besar dan ajaib karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benar jalan-Mu Tuhan. Benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami bersyukur saat pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan.
kami menyatakan komitmen kami untuk kami tetap dekat dengan Tuhan. Kami ingin memiliki hidup yang konsisten, kami ingin memiliki iman yang konsisten di dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk selalu tetap melakukan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kami, terutama janji kami untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk kami tetap melakukan yang terbaik bagi hidup kami sendiri, untuk kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ajar kami, berikan keteguhan hati untuk kami boleh berkomitmen di dalam diri kami dan mampukan kami untuk menjalani hari-hari terutama di dalam masa-masa yang sulit ini. Terima kasih, kami boleh bersyukur, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua di dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan dan apapun yang menjadi kami kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendapatkan doa berkat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, karena melihat kondisi di kota Karawang dan kota Rengas Dengklok sudah membaik, dan beberapa gereja sudah memulai kembali ibadah secara tatap muka atau offline, maka gereja kita baik di Rengas Dengklok maupun di Karawang akan mengadakan ibadah tatap muka minggu depan. Ya, sekali lagi kita akan mengadakan ibadah tatap muka minggu depan atau offline. Dan untuk jemaat Rengas Dengklok kita akan tetap mengadakan ibadah 2 kali. Ibadah pertama akan diadakan jam 7 dan ibadah kedua akan diadakan jam 9 pagi. Dan ibadah ini karena kita masih dibatasi ibadahnya, maka kita akan ada penurunan pembatasan, yaitu 50 orang untuk jemaat di Rengas Dengklok. Oleh karena itu, karena masih terbatas, Bapak Ibu yang nanti akan beribadah atau mendaftar itu harap menghargai apa yang sudah Bapak Ibu komitmen untuk datang ibadah, karena jemaat kita di Rengas Dengklok itu sangat banyak, melebihi daripada 100 orang setiap minggu yang mau beribadah. Nah, jadi kalau memang kita masih punya kuotanya hanya 50 per ibadah atau setiap minggu kita hanya 100 orang yang ibadah, maka ketika kita mendaftar harus punya komitmen untuk datang. Nah, mendaftarnya kepada Ibu Evi Yohanes dan kepada saya sendiri tidak hari Rabu tetapi hari Jumat sekarang ya. Jadi kita nggak perlu lama-lama, hanya 2 hari. Dan mendaftarnya hari Jumat dan hari Sabtu ya. Nah, lalu jemaat di Karawang nanti akan mendapat informasi di grup ya. Sekali lagi, jemaat di Karawang akan mendapat informasi di grup. Sekian, terima kasih untuk setiap apa yang sudah diberikan, baik itu dana mengisi dana kas gereja, perpuluhan untuk dana misi dan dana sosial. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Gembala untuk tampil ke depan, memberikan doa berkat bagi kita semua. Kita akan nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk waktu yang baik Tuhan berikan kepada kami hari ini. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan tetap berikan sebagai kesempatan untuk kami melakukan sesuatu untuk mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, dan terima kasih untuk apa yang Tuhan akan buat dalam hari-hari di depan yang sekali lagi memerlukan konsistensi kami,
dan memerlukan oh Tuhan segala sesuatu yang kami komitmenkan untuk sekali lagi mengagungkan Tuhan. Engkau lebih dulu mengasihi kami sehingga kami perlu mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami. Sekarang saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita selalu, dan kita akan tetap bersama Tuhan dari sekarang sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.